12,5 triliun sekitar segitu. Andaikan Ka'bah itu ada di Indonesia, maka uang itu akan masuk ke sini dari seluruh dunia, itu baru dari Indonesia. Jadi kesimpulannya dari pengorbanan yang kita lakukan itu, insya Allah akan bisa meninggalkan dan meletakkan hasil yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak sampai membuat orang itu jauh lebih baik. Nah, baru poin-poin berikutnya nanti kita isi dari bisnis itu. Setelah 3 poin tadi, apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita itu berjalan dengan baik, kan gitu. Baru masuk ke diri kita masing-masing. Pertama, sifat sombong, angkuh itu harus dihilangkan. Jangan ada sikap sombong dan angkuh dari kita. Kemudian kita harus rela untuk mengorbankan infak dari hasil bisnis yang kita dapat. Ya, itu dicatat. Kita harus rela mengorbankan atau menginfakkan rezeki dari hasil bisnis yang kita dapat untuk kemaslahatan umat yang membutuhkan. Buat saya seperti ini adanya. Untuk menghilangkan rasa sombong dalam diri kita, umpamanya saya dapat uang keuntungan 10.000. Kemudian dari 10.000 ini kita bawakan ke aturan agama kita 2,5% untuk infak, zakat. Berarti uang saya hanya 9.000. Kalau 10.000 dikali 2,5% berarti 250 rupiah, ya kan? Berarti uang yang menjadi hak saya dari 10.000 tadi adalah 9.750 rupiah. Kan begitu. Yang 250 rupiah bukan hak saya. Kemudian saya berjalan ketemu di lampu merah, ada anak orang meminta-minta, yang 250 itu saya serahkan. Ini untuk umum. Jadi kalau kita kembali ke keyakinan agama kita bahwa yang 250 rupiah itu adalah fitriyah, kapan kita mau mengatakan sombong kalau negara-negara bukan ada 250 rupiah? Kan? Jadi kalau sudah berjalan bisnis kita itu, kita harus mengorbankan infak, sedekah kepada yang membutuhkannya sesuai dengan aturan kita 2,5% dan tidak. Insya Allah Allah Maha melihat, maka dia akan lihat, oh kalau saya kasih lebih banyak lewat kasih ini, maka akan lebih banyak hamba yang mendapat rezeki. Nah, itu kita punya keyakinan. Jadi kita jalankan yang 3 poin tadi, keimanan, ketaatan, dan pengorbanan. Itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Itulah makanya saya sampaikan, saya tidak pernah takut bisnis dengan orang Cina yang namanya pemegang ekonomi di Indonesia dan orang Amerika. Saya tidak pernah takut. Karena sistem ekonomi Islam yang paling mutakhir untuk membuat kita baik. Saya tidak pernah takut dengan orang Cina. Saya tidak pernah takut dengan orang Amerika. Saya insya Allah bukan takut ini. Saya sudah buktikan. Setiap tahun karena saya benar dengan sistem ekonomi Islam yang saya jalankan. Mereka itu tidak tahu. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi, saya garis bawahi ini, jalankan sistem ekonomi Islam jika kita ingin sukses. Tidak ada sistem prosedur bisnis yang lebih mutakhir dari sistem Islam dimanapun kita belajar. Silakan belajar ekonomi dan bisnis ke Amerika, silakan. Pasti masih kalah dengan ekonomi Islam. Ayo. Saya pikir itu, kalau ada yang lain. Pertanyaan mengenai tips usaha. Tips usaha, apakah tadi ada pertanyaan, apakah kita harus komit kalau berada di bisnis yang lain, seperti itu ya? Ya. Seperti saya sekarang ini, yang saya kutip bisnis itu kemungkinan kalau kita mau membuka bisnis di bidang lain. Cuma
bisnis yang harus kita jalankan itu harus betul-betul sudah kita kuasai. Dan orang-orang yang mengisi posisi di usaha itu harus memang orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Put the right man on the right job. Jangan sempatkan orang yang memang tidak di bidangnya. Tumpul itu perusahaan 3 hari itu. Gitu. Jadi mari kita menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Biar datangnya jangan jauh orang dari api kan gitu, nggak matang-matang ya. Jadi silakan kita mau membuka bisnis di bidang lain dengan catatan harus bisnis yang mau kita buka itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Sudah kita kuasai gitu. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ya, di apa namanya? Oh, juga. Silakan juga. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya. Banyak berapa? Sebelum Bapak memiliki dunia bisnis seperti bisnis Bapak tadi kapal direct. Sebelum itu apa yang Bapak lakukan langkah-langkah supaya menghasilkan inovasi yang seperti itu? Menghasilkan inovasi Bapak bisa menciptakan atau membuat ide kapal direct. Itu yang kedua, setelah Bapak memasuki dunia bisnis itu kan ada terjadi krisis ataupun terjadi suatu permasalahan di dalam suatu bisnis. Jadi apa langkah-langkah Bapak untuk menghadapi permasalahan tersebut? Oke, terima kasih. Yang lain? Iya, lain. Tadi mendengar cerita Bapak tadi kan, Bapak berulang kali mengundurkan diri dari perusahaan tempat Bapak bekerja. Padahal waktu itu Bapak dapat posisi yang katakanlah strategis. Tapi Bapak berani banting setir gitu. Pertanyaan saya, sebenarnya ada nggak apa tips-tips menghilangkan ketakutan itu Pak, berani? Karena untuk anak-anak usia kami begini, apanya itu ketakutan gitu Pak. Misalnya Ketakutan yang besar ya? Ketakutan yang sangat besar. Begini-gini nanti kayak gini. Sebenarnya bagaimana? Oke, terima kasih. Langsung saja Pak. Yang pertama tadi pertanyaannya Mengenai bagaimana kiat-kiat untuk membuat usaha kapal yang sehingga jadi urusan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa saya bekerja di perusahaan perkapalan itu selama 9 tahun. Saya masih karyawan, kan gitu. Tetapi selama saya di samping saya bekerja sebagai karyawan, di samping itu juga saya belajar dari perusahaan apa yang dijalankan oleh perusahaan itu. Jadi sambil bekerja, sambil cari uang, sambil menabung, sambil belajar. Nah, itu yang saya jalankan. Nah, selama 9 tahun itu saya belajar, saya cukup punya keyakinan bahwa kalau saya keluar dari perusahaan ini dan menjalankan bisnis ini, insya Allah saya akan bisa hidup. Itu yang saya lakukan. Karena di dalam 9 tahun tadi saya sudah sampaikan tadi, saya sudah belajar, kemudian saya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa teman-teman di perusahaan lain yang pasti akan membutuhkan kapal seperti saya itu. Nah, begitu tinggal fasilitasnya ada, tinggal mengoperasikan, dan itu terjadi. Nah, itu. Jadi yang kedua adik tadi apa yang untuk menghilangkan ketakutan tadi? Pertama, kalau kita ingin memutuskan sesuatu, kan harus kita perhitungkan dulu plus minusnya. Setelah kita perhitungkan, maka yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita adalah keyakinan. Keyakinan yang kuat dulu. Jangan keraguan-raguannya kalah dengan keyakinan. Keyakinan harus di atas keraguan. Makanya ada beberapa mengatakan lebih bagus kita salah, tapi sudah berani mencoba daripada tak pernah salah karena tak pernah mencoba. Bagaimana
kita mau pernah salah, orang kita mencoba aja nggak pernah. Kan begitu. Jadi lebih bagus salah, tapi sudah pernah mencoba daripada tak pernah salah karena tak pernah mencoba. Jadi yang harus kita timbulkan dulu dalam diri kita adalah keyakinan yang mantap. Istilah membedakan keyakinan yang bulat bahwa saya yakin usaha ini akan jalan. Karena begini, kalau kita sebelum bertindak sudah timbul keraguan-keraguan, ingat Allah Maha melihat di hati. Kenapa? Kalau kita sebelum bertindak sudah ragu, artinya kita sudah melakukan keesaan Allah. Itu kalau saya. Jadi kalau saya mau mengambil keputusan, pertama saya harus yakin bahwa keputusan saya ini adalah benar dan saya siap dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau belum lagi saya mengambil keputusan, ya kalau bisa, ya kalau saya. Ibaratnya adik kita sakit, terus kita bawa ke rumah sakit. Ya kalau sehat, nanti udah dibawa ke rumah sakit, sementara obat obatnya mahal, ya kalau tak sembuh gimana? Kalau begitu cara berpikir kita artinya apa? Kita sudah lari dari keyakinan bahwa kita sudah melakukan keesaan. Maka seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Maha melihat. Kalau kita ragu sebelum mengambil keputusan atau berperang, artinya kita sudah melakukan kesalahan. Dia akan marah mati. Jadi mantapkan keraguan harus dibawa keyakinan. Kalian itu laizal bisa harus ditanamkan kuat-kuat itu. Harus berani mencoba. Jangan pernah takut. Makanya target penjualan kalian itu harus dapat. Saya sudah tugaskan mereka di fakultas kewirausahaan semua harus jualan di lampu merah. Mereka dijualan di lampu merah agar kapal masuk itu ikut boleh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik. Udah kalau ada lagi yang malu-malu, nggak mau takut itu. Iya, silakan. Bapak, ini usahanya perkapalan. Jadi Pandangannya kembali yang digunakan. bagaimana kita konsisten pada bisnis kita, bahwasanya kapal aja. Bagaimana trik Bapak itu? Bagaimana triknya agar konsisten dibilang perkapalan ini? Jadi kalau kamu jujur saja. Oke. Jadi agar supaya bisnis kita itu berjalan secara berkelanjutan itu maksudnya apa yang harus kita jalani? Yang pertama Kualitas. kualitasnya harus kita jaga. Kualitas harus kita jaga supaya orang tetap percaya dengan kapal kita itu. Makanya di dalam shipping ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang kapten kapal. Yang saya ajarkan dari awal sampai sekarang. Pertama, seorang kapten tidak harus pertama dia harus mampu untuk menjalankan dan mengontrol kapal dengan baik. Itu pasti, ya kan? Yang kedua, kapten harus mampu memanage anak buahnya. Dan yang ketiga, kapten harus mampu memberikan solusi kepada si pesawat dalam hal emergency case. Umpamanya ini diperhitungkan akan timbul masalah ini. Jadi kapten itu sudah lihat, ini kalau dilanjutkan, kalau saya tarik dari sini, ini kapal ini masih nabrak ya. Jadi dalam hal emergency, dia harus bisa memberikan masukan kepada si pemilik kapal. Kapten, kalau kita tarik dari sini, ini kapal masih nabrak. Saya sarankan ini kapal ditarik dari sebelah sana. Nah, seperti itu. Jadi kapten itu mampu untuk memberikan solusi dalam hal emergency. Kalau si pemilik kapal sudah diberikan solusi tidak mau terima,
terjadi masalah, kapten bisa lepaskan. Nah, itu. Jadi, bagaimana supaya usaha itu bisa berjalan? Kita harus menjaga kualitas kapal kita, servis kita secara kontinu. Dari situ nanti pencatat akan menilai kapal Bali yang namanya TPDPW ini bagus, kaptennya bagus, tidak hanya bisa bawa kapal, tapi dia bisa kasih solusi dalam hal emergency. Ya, yang berikutnya, kalau ada lagi nggak usah kita yang ada di sini di Tina hanya berbagi pengalamannya. Apa yang saya alami, saya akan sampaikan. Ya, ibaratnya kata Nabi kita sampaikan walaupun ada satu ayat yang saya sampaikan di sini. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ya, awal kita gimana? Belum ada nih awal kita bertanya. Silakan Randy, Intan. Ada kira-kira? Terbi. Ya, silakan. Kau bertanya. Apakah yang menjadi tantangan terberat Bapak dalam mencapai sukses? Tantangan terberat ya? Luar biasa pertanyaan. Bukannya disimpan-simpan bagus polisi pertanyaan. Ada lagi Intan? Yang malu-malu Intan, silakan. Gak ada? Intan? Gak ada? Tantangan terberat diri sendiri. Itulah tantangan terberat dalam menjalankan bisnis ini buat saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Diri sendiri. Kalau saya menginginkan bisnis saya ini berjalan dengan baik, secara kontinus, secara berkelanjutan, saya harus manage kapal saya ini dengan baik. Berarti kembali ke diri saya sendiri. Kalau segala prosedur shipping sudah kita jalankan, tidak akan ada masalah. Kan begitu? Masalah tidak akan timbul kalau prosedur kita berjalan on the track. Tetapi kalau begitu kita keluar dari itu tetapi akan rusak. Jadi apa kendala terbesar dalam bisnis diri saya sendiri? Bukan orang lain. Orang lain itu saya anggap hanya sebagai keringat-keringat saja. Ya, hambatan-hambatan kecil biasa saingan bisnis, ya kan? Karena yang bergerak di bidang bisnis yang sama seperti saya sendiri. Kami di Batam ada 5 perusahaan. Di Batam ada 5 perusahaan yang menjalankan bisnis seperti saya, dan alhamdulillah PT Purnameris pemilik kapal yang terbanyak dari 5 perusahaan itu. Boleh adik-adik nanti datang ke Batam, ya, dicek dari ujung ke pangkal, yang namanya kapal TPDPW1 itu sudah dikenal di seluruh Batam. Dan Ali, yang katanya Pak Ali itu sudah dikenal. Bilang aja Pak Ali, FBW katanya, itu sudah dikenal dari pangkal sampai ujung. Saya pegang 3 pelabuhan, 3 daerah ya. Namanya daerah Sipian itu dan Muncang, itu kapal kita alhamdulillah kayak kosongan setiap hari. Baru ada namanya pelabuhan Amerika, Batu Ampar, itu kapal kita juga yang pegang di sana. Dan terakhir pelabuhan Australia, proyek perusahaan Australia, kapal di Kabir, itu kapal kita juga yang pegang pelabuhan di sana. Jadi dari 5 perusahaan yang menjalankan bisnis seperti saya, perusahaan Purnameris yang memiliki kapal 5, yang lainnya cuma maksimal 2. Ada 3 tapi kapasitasnya di bawah kita. Gitu. Makanya kalau ada yang mau sewa, kita bisa supply yang mau berapa horsepower. Makanya kita buat yang sekian horsepower, sekian. Tinggal nanti pencatat dia butuh yang berapa kapasitas. Jadi adik-adik, itu tadi jelas sudah banyak dijelaskan. Tapi apa yang
kita diskusikan, kalau tidak bisa kalian terapkan dalam diri kalian dalam kehidupan, ini akan percuma. Jadi coba keluarkan lagi dalam diri kita, apa lagi yang dasarnya kita untuk malas atau takut untuk bergerak. Silakan. Dan lagi yang mau memberikan pertanyaan, agar paling tidak setelah hari ini tugas yang diberikan oleh dosen, karena paling juga mengaku mata kuliah besar bersama saya. Jadi paling tidak setelah ini kalian tidak punya rasa takut lagi, tidak punya rasa malu lagi. Ada yang ditanyakan kira-kira, karena setelah ini kalian akan mereview perjalanan hidup Pak Ali dari yang disampaikan tadi, baik dari kecil, dari sekolah, perjalanan dari kampung kemari, kursus, sampai ke Malaysia, sampai di penjara, di deportasi, menganggur 1 tahun, tidak makan 3 hari. Semua harus kalian berhenti semua, dan kita ambil catatan satu persatu dari kalian. Silakan, ada yang mau bertanya? Abdi? Apa lagi kira-kira? Dapat saya tangkap bahwa Bapak ini memulai usahanya menguasai dulu bisnis apa yang dia kerjakan, itu menguasai seperti kalau setelah menguasai kemudian Bapak kan mengumpulkan modal dulu baru bisa seperti itu. Ada kaitan dengan masalah yang sekarang ini, karena kami hanya menguasai dulu bisnis apa yang kami kerjakan, setelah stabil menginginkan sebagai modal atau menabung, kemudian mulai berusaha. Seperti itu. Berarti intinya Bapak mulai usaha dengan adanya modal. Ya, jadi menguasai apa yang mau kita usahakan dengan modal itu harus jelas. Itu tak mungkin bisa terlaksana kalau salah satu. Pertama, kita sudah pertama kan saya bilang prosesnya kita harus belajar dulu. Harus belajar dulu tentang bisnis itu gitu. Kan itu modal awal. Kita harus belajar dulu tentang rencana bisnis yang akan kita jalankan. Sambil belajar, sambil kita mempersiapkan modal. Modal bisa kita dapat ya dari kita menabung dari gaji kita yang tadinya kita masih sebagai karyawan atau kita pinjam di bank. Jadi untuk adik-adik sekarang, yang pertama harus berusaha sekuat mungkin untuk mempelajari bisnis itu. Makanya kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, ya insya Allah kita akan bisa menguasai ilmu bisnis tadi kan gitu. Makanya saya mengatakan orang yang tidak mau bersusah payah untuk menuntut ilmu, maka dia akan sendiri akan bersusah payah untuk menghadapi kebodohannya sendiri. Tidak orang lain, diri sendiri. Jadi kita sekarang yang masih duduk di bangku perkuliahan, tugas utama kita apa? Tidak tadi belajar. Belajar sekeras mungkin untuk mampu menguasai ilmu di bidang bisnis yang akan kita jalankan. Harus belajar kelas dulu. Jangan belajarnya capek lah. Nanti susah sendiri-sendiri. Maka saya bilang tadi, orang yang tidak mau bersusah payah untuk menuntut ilmu, maka dia akan sendiri bersusah payah untuk menghadapi kebodohan sendiri. Berapa banyak kita lihat yang susah? Coba kalau kita feedback dia punya perjalanan hidup, apa dia sudah berusaha keras untuk menuntut ilmu pada waktu itu? Kita lihat kenapa Bapak itu membaca.
Ini dulu susah ini ekonomi itu bukan alasan buat saya. Kembali lagi. Jadi adik-adik sekarang tugas utamanya itu yang pertama belajar sekeras mungkin untuk menuntut ilmu supaya bisa menguasai ilmu yang akan dijalankan dalam bisnis apa yang mau dijalankan. Setelah nanti sudah dikuasai ilmu itu hidup dengan modal jalan-jalan. Insya Allah akan jalan bisnis. Tetapi dengan catatan yang saya bilang tadi, supaya bisnis tadi sudah berdiri perusahaan itu, bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, poin-poin tadi harus kita jalani. Komitmen, tanggung jawab, jangan lari dari masalah, jangan menghindar dari masalah. Harus kita punya prinsip begitu. Ya. Itu batu disuruh kita hancurin. Buat saya coba dulu. Masalah bisa hancur itu batu sebelakang. Tapi buat saya coba dulu. Hancur tidak bisa. Itu kalau prinsip saya. Makanya saya bilang tadi itu lebih bagus kita salah, tapi sudah berani mencoba daripada pernah salah, pernah mencoba. Dari mencoba tadi kita bisa tahu, wah kemampuan kita berarti kurang kuat. Ini batu lebih keras dari tenaga saya. Oke, yang lain ada? Silakan. Iya. Ya mungkin sedikit Pak Indra, karena ini kan banyak yang baru datang, karena kebetulan tadi berbenturan. Boleh gantian sih kelas ini, cuman begini yang muamal yang AS ini, karena nanti mereka nggak tahu ceritanya nih kan, karena mereka baru datang. Jadi diminta saja, siapa di antara mereka, kan Pak Indra memberi tugas preview ya. Diminta saja satu orang yang paling percaya diri, kita kasih tantangan dia, mereview perjalanan hidup Pak Sariman tadi, supaya yang lain nanti datang mengerti siapa sebetulnya tokoh yang kita undang ini. Dia bisa belajar, lalu setelah itu kita bisa diskusi. Oke, saya akan percayakan pada satu orang di antara kalian yang AS ya, awal sosial B ya. Tapi paling tidak saya bicara begini. Pada usia 34 tadi, 2009 paling tidak usia 34 itu ya. Itu paling tidak Pak Ali sudah punya satu lebih dari kapal itu kan. Di usia yang sekarang lebih kurang 39 itu sudah dengan 5 kapal, lebih kurang aset kapal itu lebih kurang 50 M. Ya mungkin dengan pertambahan nilai yang lain lebih kurang 100 miliar ya. Jadi saya mau paling tidak dengan usia yang cukup muda ini kita jadikan pegangan hidup bagaimana yang bisa melakukan. Ya bisa melakukan apapun yang bagi orang tidak bisa, atau bagi kita di awal itu mungkin tidak bisa. Nah kuncinya adalah tadi keyakinan, keimanan, kepatuhan dan pengorbanan. Oke, saya mau percayakan ini kepada yang dari pertama datang tadi, memang ada ketarik, tapi paling tidak coba Ariflah untuk menyampaikan kira-kira dari perjalanan penyampaian materi dari awal tadi. Coba review dulu pembicaraan kita, seperti yang biasa saya minta agar bagaimana kalian presentasikan makalah tanpa apa-apa. Maka di sini bagian dari latihan ini. Kita melihat hasilnya seperti apa. Silakan ya. Berdiri ya. Dari depan ada lari kemana? Oh ya, ke depan boleh pakai mic. Kan kalau berdiri di depan kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat kepada Bapak Syarif. Ya, jadi teman-teman yang dari muamalah ya. Dari mana ini muamalah? Bapak Ali Syarif. Dan di Batam tersebut ada 5 perusahaan yang bekerja sama persis seperti perusahaan Bapak Ali Syarif kerjakan. Dan perusahaan yang paling besar adalah Bapak Ali Syarif memiliki, karena memiliki 5 kapal yang bekerja atau 5 kapal yang berfungsi, beroperasi. Dan perlu informasi, kapal ini bergerak dalam bidang derek. Jadi kalau ada mobil rusak, mobil masuk jurang, ada mobil derek. Ternyata di
juga kapal derek. Nah, itulah perusahaan dari Bapak Ali Saiman ini. Terima kasih. Lebih dari mereka yang saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Intinya memang kita bagaimana hari ini. Jadi saya melihat ya, kita harus pertama membuka pandangan kita bahwa apa peluang yang bisa kita jalankan untuk daerah itu. Apa peluang? Jadi kita harus bisa membaca dan melihat apa peluang yang mau kita jalankan. Itu aja mestinya. Jadi saya memutuskan untuk berbisnis di bidang perkapalan. Pertama seperti yang saya bilang tadi, saya sambil bekerja sambil belajar selama 9 tahun. Di mana di dalam 9 tahun itu saya melihat bahwa peluang bisnis di bidang perkapalan itu, mobil derek tadi masih memiliki potensi yang besar untuk dijalankan. Baru saya mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis itu. Baru yang ada yang di depan tadi itu, bagaimana caranya gitu. Memang banyak orang yang seperti yang saya alami sendiri. Saya tadi jelaskan ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Tetapi alhamdulillah perusahaan kita yang terbesar dari 5 perusahaan tadi dan kepercayaan customer, saya yakin 99% yang 1% dari Allah masih lebih percaya kepada saya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh 4 perusahaan tadi, bahwa apa yang saya lakukan dalam menjalankan bisnis tadi tidak dijalankan oleh 4 perusahaan yang lain. Jadi, being yourself and being your own self. Jadi diri kita sendiri dan lakukan yang terbaik. Pasti ada bedanya dengan yang lain. Jadi diri sendiri. Jadi kalau yang apa perusahaan tadi menjalankan prosedur bisnis seperti ini, kita ada dengan sendiri. Ada cara tersendiri. Tidak semua cara mereka itu kita harus contoh. Makanya jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik dari diri kita sendiri. Orang punya mata, punya telinga masih melihat sebenarnya. Baru tambahan berikutnya, kita harus selalu merasa punya prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bersama. Itu prinsip yang harus kita tanamkan juga dalam diri kita, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi saya bercita-cita ingin masuk ke dalam kategori itu. Jangankan menjadi orang yang bermanfaat, masuk dalam kategori itu saja saya sudah alhamdulillah. Saya punya cita-cita semakin banyak orang yang bisa bermanfaat dari saya. Kalau sekarang saya punya kapal 50 karyawan, kalau saya punya 10 maka 100 karyawan. Kali itu sekarang 50 karyawan. Itu suami yang tidak ada perempuan yang menjadi kapal. Ya. Tambah istri kali 2 berarti 100. Buat rata-rata anaknya 2 aja satu kepala keluarga. Berarti sudah berapa semua? Sudah 200. Sudah 200 hamba Allah yang menggantungkan hidup yang lewat kita. Kita sudah bisa bermanfaat maksudnya. Kita bisa bermanfaat buat 200 hamba Allah. Makanya saya adik-adik nanti di dalam menjalankan bisnisnya,
jangan pernah menganggap harus senantiasa menganggap bahwa karyawan itu adalah aset. Karyawan harus kita anggap sebagai aset perusahaan. Jangan mentang-mentang kita jadi bos, kau kan cuma bisa apa? Kau kan cuma karyawan, makan gaji. Tidak boleh seperti itu. Kita harus anggap dia sebagai aset. Tanpa dia tidak bisa berdiri di sini. Dan kita sebagai pimpinan nantinya tidak boleh bertindak secara otoriter. Harus bertindak secara paternalistik, kebapahan. Saya selaku pemilik, owner, selaku pimpinan, itu pangkat terendah di kapal. Itu contohnya seperti itu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya bertanya kepada EPI. Ada masukan? Kalau begini bagaimana? Kenapa saya bertanya kepada EPI? Padahal dia pangkat terendah di kapal. Sementara saya pemilik, saya bos, saya pimpinan. Karena kita manusia ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ada yang terpikir oleh dia, belum tentu terpikir oleh saya. Saya selalu menjadi seperti itu. Apa yang terpikir oleh dia, belum tentu bisa jadi belum terpikir oleh saya. Tidak ada salahnya kita bertanya kepada dia. Nah, dia nanti kalau kita bertanya kepada dia, merasa, wah, Bapak ini masukan saya diakomodir. Ada kebanggaan tersendiri buat dia. Kalau sudah timbul kebanggaan dalam diri si karyawan, maka akan timbul rasa memiliki atas pekerjaan itu. Kalau dia sudah merasa memiliki atas pekerjaannya, maka pekerjaan di kapal itu akan berjalan dengan baik. Itu sudah. Jadi sebagai pimpinan jangan menjalankan sistem dengan otoriter, tapi usahakan dengan sistem paternalistik. Karena kita manusia ini punya kelebihan dan kekurangan, tidak salah kita bertanya kepada orang kecil sekalipun. Kenapa? Karena apa yang dia tahu belum tentu kita tahu. Kita harus selalu menyadari. Dan kita pasti akan dihargai oleh karyawan. Akan dihargai, bukan ditakuti. Saya menjadi pimpinan, tidak mau ditakuti karyawan saya. Karena dari takut akan timbul berani. Tapi bagaimana supaya mereka itu, saya pikir, menghargai dan segan. Itu lebih bagus. Jadi nanti kalau adik-adik mahasiswi sudah menjadi pimpinan, apa yang saya sampaikan ini kalau dilaksanakan, insya Allah karyawan akan merasa senang. Karena yang di dalam hati karyawan itu, yang diinginkan karyawan cuma ketenangan dan kedamaian dalam hatinya pada saat dia bekerja. Hanya itu yang diinginkan. Tapi kalau sudah ketenangan, ketentraman, kedamaian itu tidak dapatkan di dalam pekerjaan itu, maka cepat-cepat dia akan mengajukan pengunduran diri. Jadi semakin lama karyawan itu bekerja sama kita, semakin bagus. Bukan karyawan ganti, habis itu orang melamar lagi ganti, itu bagus. Tapi kalau bisa dia bertahan lama sama kita, itu artinya kita bagus dalam memimpin perusahaan. Bukan gonta ganti karyawan, itu bagus kita. Justru itu tidak bagus. Artinya apa? Dia tidak kerasa bekerja dengan kita. Tidak kerasa dari segi apa? Dari sisi perasaan mungkin, dari sisi gaji mungkin, ya kan semuanya di situ. Tapi kita usahakan karyawan itu betah bekerja dengan kita, betah dari gaji, betah dari segi batin, itu yang saya maksudkan. Demikian. Yang lain kalau ada. Oke, kita beri tepuk tangan lagi untuk narasumber. Oke, jadi ingatlah tadi disampaikan bahwa pernyataan yang bisa sampai seperti ini itu karena dia malu dengan anak SMP yang di bawahnya. Dia yang tamat SMA malu dengan anak SMP yang sudah bisa membangunkan orang tuanya rumah.
Nah, jangan kalian tidak punya rasa malu yang kalau sarjana. Malah penghasilannya lebih kecil dari situ. Sebenarnya kita harus malu dengan Pak Ali. Masa Pak Ali sudah baru tamat SMA, dia udah coba rumah orang tuanya kan? Malah punya aset yang ratusan miliar ya. Nah, kalian kalau tamat sarjana punya berapa? Seharusnya triliun kan? Nah, kita akan tunggu itu 5-10 tahun ke depan. Saya akan lihat datanya nanti. Kalau bisa kita akan kumpulkan lagi triliun yang sudah berapa triliun yang kumpul. Itu angkanya nolnya 12 itu hari. Kalau triliun, nolnya 12. Tak usah dibayangkan, harus dimiliki. Kalau dibayangkan nanti Islam mendapatkan dimiliki, baru bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Tinggal aplikasi sudah ya? Ya, kita tunggu nanti aplikasi. Ini sudah ada beberapa sudah punya usaha roti, usaha jus, ada usaha ayam-ayam tinggi. Ada yang juga sudah jualan untuk kedelai tengah malam. Ada beberapa yang sudah banyak usaha. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ilmu yang mau ditanyakan? Ya, coba satu lagi terakhir. Ya. Bapak ada sertifikat kalau misalnya Bapak nak melihat orang tersebut, Bapak apakah ada sertifikat kalau Bapak itu dibuat kalau Bapak SMA? Misalnya. Yang kedua yang saya tanyakan adalah sekarang kan Bapak setelah memiliki 5 kapal, ya 5 kapal itu berapa yang oleh Bapak? 9 oleh tadi itu. Ya, hanya 9 ya. Nah, jadi apa cara Bapak gitu Pak? Cara Bapak biar bisa di 5 kan? Pasti kita pasti ingin 10, 15, 20 sampai 100 ini Pak ya. Apakah cara Bapak bergerak di bidang mana pun biar kita yang 5 tadi itu bisa menjadi sifat Pak. Itu yang kedua, yang ketiga. Antisipasi Bapak bagaimana Pak? Ketiga ya mungkin jaga-jaga untuk agar perusahaan itu kapal tersebut agar tetap berjalan seperti biasa itu Pak, tetap steady. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak. Ini kita buat pertanyaan terakhir. Nah, terima kasih. Pertanyaan pertama, memang teman saya yang SMP itulah yang membukakan pemikiran saya atau kehidupan saya untuk berbuat. Nah, beliau teman-teman SMP, saya sama SMA, guru bahasa Inggris lagi waktu itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak sebesar apa yang bisa dia perbuat untuk orang tuanya dibandingkan dengan saya. Jadi dari situ saya belajar bahwa saya harus jauh lebih hebat dari teman saya yang SMP tadi. Karena saya tamat SMA. Kalau orang tuanya dia bisa bangunkan rumah, orang tuanya saya harus bisa bangunkan rumah dan berikan kendaraan orang tua saya. Itu target saya. Artinya di sana jenjangnya. Baru yang kedua, maksimal mungkin untuk mengembangkan bisnis saya di bidang perkapalan. Tetap saya berusaha untuk mengembangkan bisnis saya di bidang perkapalan. Kalau sekarang ada 5, saya berusaha kalau sebanyak-banyaknya tidak ada batasan. Karena kita sebagai manusia hanya bisa berbuat, ikhtiar dan berdoa. Masalah berhasil tidaknya itu bukan urusan kita. Ya kan? Tapi saya punya keyakinan yang kuat, upaya semaksimal mungkin dan doa akan saya lakukan supaya bisnis saya jalankan lebih berkembang lagi dan lebih banyak lagi orang-orang yang bermanfaat, mendapatkan manfaat dari bisnis saya. Demikian.
Yang ketiga tadi apa upaya yang kita lakukan yaitu mempertahankan kualitas yang ada dan semakin memperbaiki kualitas yang saya jalankan selama ini. Tetap mempertahankan kualitas dan lebih memperbaiki lagi kualitas yang sudah ada supaya kepercayaan customer tetap kita pegang. Jangan pernah lengah dengan komitmen itu, karena sekali kita lengah maka customer akan hilang kepercayaannya sama kita. Karena bisnis identik dengan kepercayaan. Sekali kita kasih dia kekecewaan, maka besok dia tidak mau sewa kapal kita lagi. Demikian. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi untuk Pak Ali. Ketika bertanya motivasi diberikan kepada kita semua, tinggal menunggu ini saja. Nah, kita juga sudah kehabisan waktu dan pertemuan kita cukupkan sampai sini. Semoga pertemuan ini memang sangat memberikan manfaat bagi kita, memberikan inspirasi dan contoh besar dalam hidup kita, bagaimana kita harus lebih sukses dalam menjalani hidup kehidupan ini. Ingat, kalau Pak Ali malu dengan STP, kalian jangan sampai nggak punya rasa malu tentang itu. Oke, terima kasih kami ucapkan dan beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk Pak Ali. Dan segala yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.